Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya diberikan tema tentang ini ya. Saya mohon maaf nih, mungkin di sini banyak yang sudah lebih dalam gitu ilmu agamanya gitu. Kalau ini ya mungkin kalau ada salah saya mohon maaf, mohon koreksinya. Ini hanya dari sharing yang saya rasakan, saya lihat bagaimana Islam itu begitu indah gitu ya, sampai tadi yang seperti Ibu bilang gitu ya, istilahnya ya apa yang ada di dunia ini ya sudah nggak ada artinya lagi gitu dibandingkan ketika kita bisa mendapat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam. Ya, mungkin berawal dari makna Islamnya sendiri ya. Yang saya tahu Islam itu kan artinya selamat gitu ya. Juga secara syariat artinya adalah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya, kemudian tunduk kepada Allah dengan ketaatan kepadanya, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Intinya di sini kan ya Islam. Kemudian selanjutnya, nah ini ayat-ayat favorit saya gitu ya, ketika saya menemukan ayat ini gitu, itu yang membuat saya semakin mantap sebenarnya dengan Islam ini gitu ya. Pertama dari Quran surat Al-Maidah ini dikatakan, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, telah aku cukupkan nikmatku bagimu, telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Ini ayatnya sebenarnya Al-Maidah ayat 3 ini panjang banget gitu ya, tapi di dalamnya itu terselip ini gitu. Kemudian, sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk pada orang yang kau kasih, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dia kehendaki, dan dia mengetahui, lebih mengetahui bahkan ya, orang-orang yang mau menerima petunjuk, dari Al-Qasas ayat 56. Kemudian selanjutnya, nah di sini sebenarnya pesona keindahan Islam itu banyak banget gitu ya. Kalau diselami itu luas banget gitu ya, semakin dalam banget gitu. Nah tapi mungkin kalau bisa diringkas untuk hari ini gitu, saya mungkin akan membahas sebagian dari itu, sekitar 8 mungkin ya. Nah yang pertama adalah Islam agama yang diridhoi Allah. Nah, di Quran surat Ali Imran ayat 19 disebutkan, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah ya Islam gitu ya. Inna dina indallahi Islam gitu. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, tidak sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi gitu. Quran surat Ali Imran ayat 85. Nah, sebenarnya dari 2 ayat ini aja menurut saya ini udah keindahan Islam yang sangat mendasar gitu ya, sudah bisa membuat sudah cukup buat seseorang tuh untuk memilih untuk memeluk agama Islam ini gitu. Ya, selanjutnya kedua, Islam itu ternyata agamanya semua nabi dan rasul. Ini juga agak mengagetkan buat saya gitu. Masa sih gitu ya, waktu awal-awal gitu ya, bukankah banyak gitu ya agamanya gitu kan, dan ternyata akarnya dari sini gitu. Agama Islam inilah yang sebenarnya didakwakan oleh seluruh nabi dan rasul kepada umatnya, dari rasul yang pertama hingga diutusnya penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, perbedaan yang ada dari risalah nabi dan rasul ini hanya pada sebenarnya hukum tata cara ibadahnya aja gitu, yang memang Allah sudah tetapkan berbeda sesuai zaman dan keadaan setiap umat pada masa itu gitu. Seperti contohnya misalnya, kalau dulu tanah mungkin belum bisa dijadikan untuk bersuci ya, sekarang kan kita dalam keadaan tertentu boleh melakukan tayamum dengan menggunakan tanah. Selanjutnya, kalau masih belum percaya lagi, ternyata memang di ayat-ayat Quran gitu membuktikan gitu, bahwa nih di Quran surat Ali Imran ayat 67, Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, akan tapi dia adalah seorang yang lurus, berpaling dari kesyirikan, lagi Muslim, orang yang berserah diri kepada Allah. Sekali-kali dia bukanlah termasuk golongan orang-orang musyrik. Kemudian Nabi Yusuf juga
wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku bersama orang-orang soleh. Masya Allah. Bahkan Nabi Isa berkata, sesungguhnya aku ini hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Masya Allah ya, Nabi Isa berarti memang juga membawa risalah Islam gitu ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, nah, ini yang saya alami juga, Islam tuh benar-benar mengeluarkan manusia dari kegelapan, ya, dari ketidakmengertian gitu ya, menuju cahaya gitu. Dikatakan Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan, kekafiran kepada cahaya iman. Dari Al-Baqarah ayat 257. Kemudian dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, menyucikan mereka dan mengajari mereka hikmah, kitab dan hikmah as-sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Selanjutnya, nah, slide selanjutnya, ternyata benang merahnya seperti ini. Memang awalnya itu manusia memang berada di atas Islam ya, mentauhidkan Allah gitu, dalam beribadah gitu. Kemudian umat manusia secara menyeluruh berada pada masa kejahiliahan, kesyirikan, kezaliman dan kerusakan, sampai akhirnya Allah mengutus Nabi Nuh yang pertama ya, alaihissalam, menyeru manusia pada tauhid. Demikian seterusnya Allah mengutus para rasul silih berganti hingga sampai kepada Nabi Muhammad yang diutus untuk kepada manusia keseluruhan. Nah, Islam ini mengeluarkan manusia dari kesyirikan ya, menuju cahaya tauhid, mengeluarkan manusia dari kegelapan maksiat menuju cahaya iman. Selanjutnya, ya, ini saya lihat juga Islam adalah agama fitrah gitu. Ada hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semua bayi itu terlahir di atas fitrah Islam gitu ya. Maka kedua orang tuanya lah yang menyebabkan menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Gitu. Ini saya dapat ini waktu di pondok pesantren ya, Umi Irena Handono, waktu itu saya kaget gitu karena oh begitu Umi gitu. Saya nggak pernah ngira ada ini gitu. Kemudian Islam adalah agama yang manusia dilahirkan di atasnya. Inilah fitrah yang Allah tetapkan atas seluruh manusia. Oleh karena itu seluruh syariat Islam bisa diterima oleh akal sehat kita, oleh fitrah yang selamat gitu. Tidak pernah bertentangan dengan fitrah dan akal kita ya, dan jauh dari kontradiksi gitu. Makanya disebutkan di Quran surat An-Nisa ayat 82, maka tidaklah mereka menghayati mendalami Al-Quran. Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Dan Masya Allah ternyata kita tidak menemukan itu ya di dalam Al-Quran gitu. Selanjutnya, nah ini yang paling benar saya lihat betul gitu, bahwa Islam adalah agama ilmu ya. Benar-benar semuanya itu harus diperkokoh sama bukti yang kuat gitu. Kalaupun sudah ada hadisnya, kita masih lihat lagi lah. Hadisnya sahih kah, hasan atau dhaif, seperti itu gitu. Ada tingkatannya lagi itu, Masya Allah. Nah, yang saya lihat gitu, ada lebih dari 70 ayat di dalam Al-Quran yang isinya tuh mengajak kita untuk berpikir, untuk belajar itu. Ada kalimat, maka apakah kamu tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya, maka apakah kamu tidak memikirkannya, maka apakah kamu sekalian tidak mengerti, demikian itu diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya. Itu banyak sekali kan ya ayat-ayat di dalam Al-Quran yang isinya seperti itu. Jadi saya lihatnya kalau di Islam itu kita justru harus berpikir dulu baru beriman, bukan udah imanin aja gitu, pikirnya nggak usah atau nanti aja gitu, tapi justru pikirkan dulu gitu ya, renungkan dulu gitu. Nah, dari situ iman kita timbul gitu ya, didasari oleh dalil-dalil, bukti-bukti yang kuat gitu. Nah, iman yang didasari dalil-dalil yang jelas ini membuktikan bahwa memang Islam itu adalah syariat yang benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri gitu. Dan memang kita tahu ya di hadis riwayat Ibnu Majah bahwa menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim, betul ya. Dan saya baru belajar lagi juga, ada kelas ya, sebenarnya mau belajar tentang ketauhidan lagi gitu, dan di awalnya itu materinya justru tentang pengagungan terhadap ilmu sendiri gitu. Dikatakan bahwa ketika hati kita itu penuh pengagungan terhadap ilmu,
maka semakin itu pula ilmu itu bisa lebih mudah masuk ke dalam kita dan kita bisa lebih menerima ilmu tersebut gitu. Jadi begitu kita menghargai ilmu sendiri itu maka insya Allah gitu kita akan bisa menjadikan itu ilmu yang bermanfaat buat diri kita juga buat orang lain.